channel itu nggak dikono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Dharma Wangsa Channel. Hari ini saya lagi ngumpul-ngumpul ya. Kebetulan ada Kang Didin, ada Gus Semut, Meningkatkan tingkat dari Sabda Asara Channel. Sesuai dengan janji saya kemarin yang habis saya review pusaka perunggu era Sriwijaya. Jadi kemarin saya mereview detailnya pusaka ini, Kang. Kalau dilihat dari era, ini adalah era perunggu. Jadi belum ada besi, teknologi besi. Belum ada teknologi. Iya, belum ada teknologi besi. Ini unik, Kang. Jadi di negara-negara lain itu kan sama eranya, era perunggu. Dia memproduksi perunggu dengan cara dicetak. Itu ada dua cara, yaitu yang pertama itu bivalve. Jadi teknik setangkup. Jadi dua benda terus diukir sisi kanan kiri, kemudian ditangkupkan terus diisi dicor cor-coran. Itu dari batu. Yang kedua itu dari tanah liat. Dari tanah liat itu juga dicor, tapi itu teknik sekali pakai. Betul. Kemudian kalau dia ngeluarin cetakannya itu harus dirusak. Yang unik di Indonesia, Kang. Di Indonesia sendiri era logam perunggu ini kebanyakan tidak menggunakan cetakan, melainkan diolah dengan tangan kosong atau dengan istilahnya dipejet lah. Seperti anak-anak yang dolanan ini, bikin dolanan dari malam atau tanah liat itu. Ini salah satu pusakanya. Nah, hari ini kita akan coba mengupas masalah filosofi dari pusaka ini. Kemudian kita juga akan mengupas tentang isoteri. Mumpung ada Cak Didin, mumpung ada jenengan, ada Cak Didin. Mungkin kita bisa bahas bareng-bareng untuk isoteri dan filosofi dari ini, pusaka ini. Kan ini sangat menarik, Kang. Jadi banyak ornamen yang ada di pusaka ini. Salah satunya ini adalah ornamen dua anak kecil. Jadi di gandinya ini ada sosok anak kecil yang sedang berdoa. Kemudian di deder atau di handle-nya juga ada ornamen sosok anak kecil juga, cuman posisinya sedang sendakep ya. Sedang sendakep. Bersendakep. Terus di sini juga ada pejetan. Nah, ini juga sangat menarik kayaknya. Karena pejetannya ada 7, sama juga dengan yang ini. 7 juga. Kebanyakan berjumlah ganjil. Termasuk yang ada di museum yang di Filipina itu jumlahnya ada 9 ya, Kang Didin ya. Tadi yang sempat dilihat tadi. Ini pasti ada kode atau tujuan khusus untuk diciptakan pusaka ini. Karena membentuk satu senjata itu kan kalau kita nggak membicarakan satu rahasia yang tersembunyi baliknya, itu jelas nggak mungkin. Karena senjata atau pusaka para leluhur itu bukan hanya sekedar bentuk senjata, bukan senjata untuk iris-iris berperang atau bukan, tapi ini adalah pusaka. Yang maksudnya di dalamnya itu adalah satu bentuk pesan atau doa kepada Yang Maha Kuasa yang dalam bentuk wujudnya itu ornamen ini gitu loh. Betul. Atau ornamen kosong saya boleh ornamen itu apa jenis? Rician apa lah itu. Rician, betul. Jadi nggak mungkin sekedar asal, bukan. Karena buatnya ini satu perhitungan yang sangat luar biasa sehingga jelas diperhitungkan dengan matang maksud dan tujuannya. Dan salah satunya wujud ini adalah bentuk keikhlasan nih. Karena ikhlas itu tidak diucapkan kata tapi dalam bentuk kebisuan. Bahasa bisu ini. Betul. Kok jenengan saged
bicara tentang keikhlasan. Aku ora ikhlas toh. Ngoten iki. Karena kalau dilihat dari sini, dulur, Apa Kang? kita lihat di sini satu pusaka yang satunya lagi. Ini ada dua sosok anak kecil atau bayi, anak kecil sih ya. Di bawahnya ada seseorang dewasa yang Sedang tidur-tiduran. sedang mengkurap kalau bahasa Jawa nih. Nah, di atasnya orang telungkup ini ada sosok dua anak kecil yang duduk di atasnya. Jadi bisa jadi ini menyimpulkan juga dari sebuah keikhlasan. Gitu. Setuju mboten? Ya, kedua ornamen ini, oh ya Mbak Cak Didit. Kedua ornamen ini dia menyebutkan mesti sosoknya tuh simbolnya tuh anak-anak anak-anak. Kepolosan. Bisa ngomong anak-anak ya kan gitu kan. Jadi anak-anak ini memang satu orang, apalagi fase yang disebutkan ini anak yang bukan masih di bawah 2 tahun. Ini masih di bawah. Anak-anak yang di masa menurut orang Jawa, anak-anak di bawah usia 2 tahun itu dia masih punya tali energi ke atas. Jadi dia masih makanya jangan kaget anak sampai ke alam semesta gede, sehingga anak-anak di usia itu mempunyai satu kepekaan yang sangat luar biasa, bisa membaca gejala alam macam-macam. Nek lepas dari di atas 2 tahun itu biasanya dia sudah kedonyan deh, wis ka manungsa. Sehingga nilai-nilai manungsa sing yo serakah, benci dan sarana manunggal itu sudah meliputinya, sehingga pintu gerbang tali pusat sudah ditutup. Gitu. Makanya simbol ini sebenarnya menunjukkan piye carane nek awake dhewe pengen melakukan. Karena adalah keris ini juga diarani sebagai keris sajen. Jadi keris ini bukan kanggo anule, tapi memang kanggo sajen. Betul. Jadi sajen di sini dalam artian untuk menyuguhkan, untuk mengajukan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Man ini kan simbolnya ini. Nah, keris-keris yang serupa sederhana ini, kesederhanaan ini, dia kenapa sangat sederhana sekali begitu kan? Nah, ini dia nggak punya pamor kan gitu kali. Namanya dia cukup sederhana sekali dan sangat basa Indonesia simbol yang ditawarkan ini bahwa simbolnya itu tadi. Simbol kuno itu apa ya? Klasik, lawas apa meneh ya? Primitif purba. Primitif ya. Dan primitif itu permohonannya cukup sederhana. Yo ngene iki. Dadi penjalukane ora aneh-aneh. Ora aneh-aneh. Penjaluk pesawat. Ora perlu kebak pendaringan, gak perlu dan emas, perlu pangkat derajat. Ora, yo iki mau urip selamat manembah marang Gusti. Mana intinya di sini juga gitu, manembah marang Gusti. Ini harus telanjang juga, semuanya harus telanjang. Ya, telanjang, betul. Ketelanjangan ini adalah apa? Yo mau awake dhewe ora duwe sesuatu tendensi apapun kepada alam semesta. Ning kono wujude kaya ngono urip tentrem kayak gitu. Mana cukupnya sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Karena enggak kayak gitu. Terus ini juga nek tadi nyampe ini sebenarnya simbol ini juga bisa bukan anak sebenarnya, bukan wujud anak arek cilik, tapi anak gaib. Bayi bajang. Nah, kalau di Jawa ada istilah bayi bajang. Ada istilah bayi bajang. Dan sebenarnya sampai arek cilik iki pun di bayi bajang atau kegaiban ini sing ora dientuk perhitungan itu mesti bajang. Dan dia sing iso ngangkat derajat wong tuane apa ya bajang. Karena dia tidak punya sehingga kalau bahasanya iya kan ini bahkan anak bajang ini bisa menembus portal tanpa halangan. Iya. Biasa silakan ini ngomong-ngomong ae. Biar dirasaan dicekel mbek men kroso biyen tajin. Nek sih versiku kita ngomong-ngomong bareng. Nah, aku melanjutkan pembicaraan ini tak semut ya. Bayi bajang mempunyai energi sing nek tanggap hampir tanpa batas. Betul. Mungkin bisa dijelaskan bayi bajang itu sebenarnya istilah apa itu? Bayi bajang. Versi ini macam-macam. Banyak versi. Karena sing untuk saat ini bayi bajang itu bisa disebut bayi sing yang diaborsi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Keguguran salah satunya bayi bajang. Jadi bayi bajang itu jasad kasarnya mati, tapi jasad halus sukmanya tidak pernah mati. Jadi seakan-akan hampir sama kayak anak kecil. Jadi bisa tumbuh, bisa gede lah. Bisa gede. Energinya dia iku misalkan tak sandingno karo Banaspati bayi bajang lebih kuat. Ya menurut aku. Makanya kenapa sampai simbol bayi bajang itu di apa namanya?
ditaruh di ornamen di sebuah pusaka kan ya. Saking kuat energinya itu. Ya. Jadi ini kan posisinya sedang berdoa, tangannya menengadai sini. Jadi kepolosan terus keikhlasan salah satunya ya. Jadi iku nggawe gampange donga iku iso nembus alam. Oh ngoten nggih anu. Sampai Kurang lebihnya seperti itu anunya ya. Penjelasannya. Gini tak hitung bijaksananya 7. 7. Supaya kekarepan itu kan terwujud. Nah, bagi aku ya. Ada yang kalau ada apa namanya unen-unen orang Jawa dulu, pitu itu adalah pitulungan. Pitulungan atau pertolongan. bisa jadi gitu. Seperti itu ya. Bisa penyebutan sebagai pitulungan juga bisa juga dia mengungkap rahasia 7. Jadi karena banyak hal ternyata lapisan-lapisan tingkatan itu lembar-lembar itu juga jumlahnya pitu. Oh iya. Pitu. Ngantek dino juga pitu. Gitu. Sama turunan juga. Dan banyak hal sampai kemudian lapisan-lapisan itu sebenarnya pitu juga. Lah harapannya dewi yo ki mau ngantek harapannya doa yang di ujung itu sampai 7 langit. 7 langit 7 lapisan 7 anu sampai itu kan. Masuk akal. Langsung ke sana. Kok sampai tembus ke situ kan pemikirannya jenengan. Dudu aku cuman ngeterapno apa sing diwarisno Mbah Buyute dhewe ya jadinya. Iya. Kita ini sebenarnya awake dhewe iki mung sebenarnya kalau mau gali apa yang dirancang oleh leluhur itu wis enek kabeh. Betul. Nah, kita ini sebenarnya harusnya malu bahwa ternyata yang disusun leluhur itu ternyata duwe kemampuan untuk untuk dikupas itu sepanjang masa sampai koyo ngono. Jadi awake dhewe makane tidak ada salahnya bahwa awake dhewe itu nyambung tali leluhur itu kudu gitu loh. Karena apa? Karena beliau-beliau itu juga meninggalkan sampai memperhitungkan sesuk generasi selanjutnya yang akan membawa aliran ide ajaran ide piye iku dia berhitung nih. Oh sampai anak turun wae. Dia mulai berhitung dari kapan hari. Iki sampai umpamanya kenapa benda ini sampai iso bertahan hari ini iso dicekel anak putune. Iki sing juga berhitungan DE. Karena seorang ngomong ini juga, wong sing sangat migunani itu adalah apa? Orang yang tidak menggunakan berbuat untuk kepentingannya DE hari ini. Nek hari ini, mamane yo, hari ini wong ku ngicir tanaman, wit-witan atau pepohonan lek iku mangga mamane. Iku biasanya yo cangkok ae lek. Iya. Cangkok wae. Cukupe apa rasane? Nek dicangkok kuwi ben buahe nang iso dinikmati setahun 2 tahun. Tapi nek orang dulu enggak lek. Ditanam, biji dengan akar yang sangat kuat. Ditakoni mbek wong-wong, lho, lapo sampean kok ngicir Mbah, Pak De, Pak Lek, lho, iki sampean kanggo anak turunku. Dia ternyata ngomong mikir wit-witan wae sing iso dinikmati kanggo anak turune. Bukan kanggo ngomong keserakane iki. Begitu juga sampai senjata-senjata iki, Lek. Ngantek ngono harapane bahwa anak turune bakal iso nemukan sampai ke tingkat sawek ngene tadi. Betul. Lah, iki karek ngomong balik meneh tadi ini bentuknya kepada tadi nek kira-kira energi sing mamane ngomongnya itu piye energi yang meliputinya sebenarnya piye walaupun mungkin nek iki oga aktif mungkin nek kemudian gak aktif sebenarnya nek diaktifno energi ini model piye kan energi yang tersimpan di sini macam-macam piye pertama sing pernah aku sering megang garis ya material yang lama itu pasti ono energi pertama karena itu secara tidak langsung pasti membawa suatu energi pasti dari materialnya tok itu ya belum tambahan dari empu dan lain-lain. Nah, dari material itu mempunyai energi sing alam energi alam itu sampai kapanpun itu tetap kan betul jadi energi alam itu bisa naik bisa turun tergantung yang megang menurut aku ya nah energi yang dalam arti nyoni empu kan juga tirakat juga tuh membuat suatu kayak ini zaman-zaman sing yang menurut aku yang langka yang ditemukan ya memang nyoni yang beliau dalam arti masuk ke dalam seperti pusaka-pusaka yang saat ini tak cekel nyoni ini memang luar biasa ya misalkan untuk diaktifkan kembali untuk yoninya ya jadi kadang nyoni itu misalkan dalam arti wis gak pernah dalam arti gak diagami karo wong anggap keres ya kadang dalamnya itu metu
menurut aku loh ya. Karena kayak kurang dihargai lah Iya, istilahnya gak bertuan lah istilahnya. Kalau sing keramut akhirnya dia golek tempat pangan lain. dhewe. Kadang masuk ke portal lain, portal gaib. Atau masuk ke dimensi yang lain. Biasanya ngono. Tempat berkumpulnya memang mereka Mas ya. Ya, anak kalimat itu dan arti apa ya? Kok lali aku. Iku nganu memanggil. Jadi ada tata cara untuk mengaktifkan kembali atau memanggil kembali, nyoni kembali. Iku ana Cak. Nah, betul. Itu Yoni yang datang itu ya Yoni ori Iya, dari ori. pusaka yang Pasti. itu tadi. Ori. Bukan Yoni yang lain ya. Yang lain bukan. Enggak. Soalnya wis omahe dhek ya. Anggaplah seperti itu. Ono enggak kemungkinan dari Yoni pusaka-pusaka yang lain untuk masuk ke pusaka ini? Gak sesuai ya. Iso sih masuk iso karena kita paksa. Tapi nyoni yang ori yang tersimpan nang beberapa pusaka-pusaka yang tepat asalnya. Akan lebih mudah untuk dibalikkan lagi. Jadi anggaplah kayak aku memasukkan gaib nang suatu benda. Pengisian lah anggaplah kok ngono. Ya iso. Terus misalkan pusaka atau barang niku tak kunci misalkan. Ya iso, cuman bertahannya ya gak suwe. Terus iki gini, Cak, apa jenenge? Banyak pertanyaan sih, juga banyak pernyataan bahwasanya pusaka yang ori bikinan empu ya, yang benar-benar pusaka, keris pusaka. Iku bisa ndak yoninya ditarik sama seseorang? Iki mungkin dari teman-teman banyak Iya, banyak tahu. pertanyaan, Aku sering banyak pertanyaan. krungu ngono. Jadi kadang ana sing engko apa jenenge? Ojo Nyoni tak tarik lho ya. Ojo didudukno sapa-sapa kerismu, kok yen ini joko uang. Nah, ada istilah kata-kata seperti itu. Kira-kira lek menurut jenengan iso ora iku apa jenenge? Yoni atau kodam yang ada di dalam keris itu ditarik oleh seseorang. Iso ya iso gak. Apa? Nek misalnya sing ori sing sepuh, mustahil menurut aku. Karena butuh orang sing khusus Linuwe, iya. iya sing lebih dari kayak jam-jam sing saiki. Karena empu sendiri juga sangat luar biasa. Iya. Pertama ilmunya juga, kedua kan ditirakati istilahnya. Iku. Oke. Tapi aku sering kok. Jadi kadang gak sadar ada telur dhewe ya ngomongin ngono. Cuman aku ya guyu tok ae. Kuatir kok pegang misalkan anggaplah kerisku itu pegang ya. Aku tiap terus dia mengakui ngomong, "Kok tarik dong jero." Masih ditarik masih kayak aku gak peduli ya. Penting aku megang sing ori ini loh. Hal-hal kok ngono iku harusnya wong sing luwih paham, gak mungkin ngomong ngono. Gak mungkin ngomong ngono. Tapi kebalikannya lebih menghargai. Menghargai pusaka dan menghargai sing di dalam. Menurut aku. Betul ya. Tapi orang-orang sing sok-sokan, ya kok iku mah. Jadi Mana aku gini, aku ya guyu ae lah. Iya. Tangkap aku ngene. sikapnya dia tidak punya orang-orang yang mempunyai perilaku itu, dia tidak punya sikap untuk menghargai dan menghormati. Berarti dia duwe memaksakan kehendak. Karena wong sing di dalamnya, energi yang di dalamnya oleh empunya itu ketika dimasukkan ke bentuk ini itu dengan perhitungan yang panjang juga, ngono artinya. Saiki wonge sugih, wong suci, kemudian dicopot mari bahasane, kemudian ditampatkan yang tidak setepatnya, kan menghargai iki. Nah, dia akan menjadi pas ketika dia ditempati iki, ngono lho. Iki ana tambahan meneh, Cak. Apa, Mas? Karena nyoni-nyoni sing empu-empu dahulu sing memasukkan ke pusaka-pusaka sepuh. Iku alam kan nang kene, Cak. Sing energi yang dijike, bukan atau orang empune. Iya. Jadi ada dimensi sing khusus, emang khusus kodam. Oh iya. Khusus kodam. Jadi alam sing benar-benar khusus kodam. Jadi kodam-kodam sing alam lain yang lain itu nggak mungkin beredar di sini enggak. Kecuali gaib-gaib sing purba. Anggap kayak delondong ya. Itu memang ono gaib purba. Jadi jenggotnya sampai nang dua sampai nang lantai gitu. Memang ya ini menjadi satu pemahaman bersama sih, tapi itu juga levelnya rahasia. Iya, sebenarnya memang ono makhluk-makhluk sebenarnya di alam semesta sebelum masuk ke tempatnya tempat para kodam itu, dia ning donya di fase yang panjang sih. Mamanya bentuk saja kodam naga, ular. Ular itu ketika di dunia untuk proses menuju itu perjalanannya panjang. Di poso, di sendang-sendang, di aliran air sampai kepada level tertentu. Dia nanti ketika level tertentu dia akan masuk di situ memang.
Jadi bentuk wujudnya tidak lagi bentuk wujud material, tapi sudah bentuknya itu energi. Karena di tempat itulah, di energi itulah dia merasa posisi sebenarnya apa kedudukan sebenarnya dia iku ning kono jadi kemuliaane dia ning kono. Dadi makane para empu itu sebenarnya menjiki energi kodam sing di tempatnya sing menurut Cak Didin tadi itu memang enggak gampang, enggak asal nyolong, tapi bentuk satu kesepakatan. Iya. Sing untuk kesepakatan ini ndelok meneh sing njaluk sapa, Kang? Lampungune biasa-biasa wonge tirakate ora apik yo mereka makane terus bentuk penghargaan kerjasama interaksi ilmu kita menghargainya koyo mau lho. Enggak kemudian ditelarak-telarak. Tapi kalau salah satu kesepakatan ini ngomong ini juga. Kowe ngekeki panggonanku koyo apa sih? Semulia apa ya koyo ngene. Dia film deh lah. Terus ana wong sok-sokan yang mau dijikik, lah enggak memuliakan iki, dia mengganggu satu kesepakatan yang suci iku lho. Kesepakatan suci iki terjadi bukan karena juga tanpa pengetahuannya alam semesta lho. Lho dia kan berarti merusak siklus alam semesta. Ngono lho. Iya lah ya. Ya seperti itu. Kata besar dah sama. Iya benar. Yo asine pengen ngomong tapi kok kemayai. Guyon. Ngene kira pendelek guru ngene ya kan. Terusan ono meneh Kang. Nek itu Cak Sapta, Kang Didin sing membicarakan tapi aku juga akan membicarakan sing iki. Iki ya luar biasa. Barusan luar biasa maksudnya. Kenapa? Ngene rek. Ini di gambar ini niki ning ndukure iku anggapan ini wong tuwa rek. Ini wong tuwa iki anak-anak. Anak-anak. Wong tuwa harapannya iki simbol yang diberikan harapannya wong tuwa iki iso nggawa anake, iso gendong anake ning panggonan sing memang seneng enakno. Dadi aja nganti wong tuwa ku gak ngenakno anake. Pertama ngono. Tapi wong tuwa iki jenenge wong tuwa iki butuh proses. Iso duwe kesadaran ngono nek wong tuwa kuwi sepuh. Ini balik ujung sini. Wong sepuh. Ini di dedernya. Nah, di dedernya. Jadi wong tuwa iku nek di pikiran sing kaya ngono bijaksana kuwi kudu sepuh. Lah wong tuwa iku mesti ora mesti sepuh. Contohnya logam. Barang iki carane benda tuwa iso tuwa, tapi dia enggak akan kuat. Tapi berarti kudu disepuhno. Gaman nek pengin dadi kuat, bisa tajam, bisa kekuatane, dia kudu disepuh. Pikiran yo ngono kan. Ngene kene ceritane ngono. Iya. Agama beribadah kan ya ngono. Wong ibadah ya ngono. Oke lah silahkan memburu alam dunia sampai 1 2 3 4 5 6 7, boleh kesenengan, boleh kebungaan macam-macam tapi ini kabeh kudu didasari munggahe deder cekelane apa kudu dadi sepuh. Dadi nek sepuh iku insyaallah bijaksana le. Sepuh iku ngono karena sepuh iso barang tuwa disepuhno, arek cilik dituakno dan iso disepuhno. Begitu Kang mungkin kebijakannya. Jadi yang diburu bukan dadi wong tua tapi dadi wong sepuh le. Ngoten kadi ini. Masuk di kedewasaan itu tadi ya soalnya. Dadi wong sepuh. Sepuh iki ngerti kahanan. Kaya ngono lah di ini sing barusan nyampe maksudnya. Terus Kang Din, piye mulai Kang Din? Tapi ngomong tapi anu lek liyane lek di yang di luar anu lah lek sing luar sampe lah. Piye? Jenengan iya dari teknik penciptaan dari benda ini kan unik. Maksudnya nenek moyangnya Dewi itu bikin ornamen atau pola yang seperti ini tuh tidak dengan mesin atau tidak dengan cetakan. Jadi kayak bentuk kayak gini aku Dewi gorong iso apa jenenge mencerna. Jadi ukiran detail seperti ini itu dia pakai alat apa gitu loh di terus, seperti itu. Agak barusan nyampe itu ceritanya begini meneh. Ini bentuk wujud Kang Didin. Wujudnya kayak gini anak-anak dan kayak gini. Ini ternyata juga jirene barusan nyampe itu ini juga simbol semua di peradaban. Jadi artinya simbol anak-anak polos, orang sendakep ini ada di semua ornamen seluruh dunia. Mulai jirene. Dari zaman purba sampai hari ini. Ngono jirene lagi tas nyampe. Jadi insya Allah banyak kesamaan kalau dicari di candi-candi, di piramid-piramid apa. Jirene sama. Jirene sampai. Oh iya, aku lagi healing kan. Jadi kayak yang nyonjol kan di. Kayak ini diganti sama di bagian belakang ini ada sosok bayi bajang tadi ya. Ini juga di masa Majapahit atau setelah Majapahit kayaknya ya. Itu ada yang namanya keris putut kembar atau Pandita Sumedi. Pada umumnya bisa sering dikatakan orang-orang keris Omyang. Betul. Nah, ini kan bisa jadi prototipenya Omyang kalau saya
amati. Jadi Pandito Semedi pun ornamennya sangat mirip seperti ini. Jadi ada dua sosok manusia yang sedang berdoa. Terusan juga Mas menambahi informasi yang muncul ketika menyebutkan apa ini prototipe atau tidak. JIR ini setiap era itu nanti akan akan membutuhkan satu bentuk pamor dapur gini kan. Setiap era. Iya. Karena kenapa kok ngomong setiap era? Karena pada fase hidup itu siklus itu di dunia itu ono makmur, kaya udan, paceklik, rame dan macam-macam. Sehingga keberadaannya itu dia kenapa harus mewujudkan kembali serupa dapur-dapur ini karena pada fase tertentu sebuah kerajaan atau kehidupan itu pemerintahan itu menjadi fase itu kayak hari ini di di Indonesia kapan sih era tahun duluan ora ono acara jenenge pagebluk esok sore mati ora ono ternyata kemarin itu terjadi. Nah itulah waktunya muncul di ini kaya iki ketika awake dhewe butuh menemukan dadi awake dhewe wayahe manembah marang Gusti ora ukur-ukuran. Mungkin suatu ketika di era tertentu dia akan munculkan ini. Jadi masa-masa wayahe Nagasasra kabeh. Wayahe apa kan? Apa jenenge? Keris apa? Sengklat kabeh. Itu era. Karena ternyata dia ngomong iklim alam nih. Jadi berarti bisa disimpulkan bahwasanya era itu adalah siklus ya. Yang selalu terulang kembali akan serupa di era-era berikutnya. Tapi mana perlu dianalisa. Kayak masalah pagebluk hari ini yang kemarin terjadi, dia kan akhirnya akan muncul keris-keris penangkal, walaupun tidak membuat, tapi di keris-keris penangkal yang di era-era itu akan kemudian dimunculkan kembali untuk menangkis alam semesta, karena alam semesta ternyata bersiklus, ngoten lho Kang. Iki sing kan yang ditangkap ya. Ngono kan iki. Sepakat aku. Terus satu lagi Kang Semut. Untuk pusaka ini ya coba kita flashback ya istilahnya kemungkinan ini di era dulu difungsikan untuk apa kalau bisa dilihat di masa lalunya di flashback atau untuk ageman seseorang atau untuk upacara adat atau keagamaan atau untuk sekedar pusaka sajen atau untuk upacara-upacara adat itu kan. Nek sing aku tadi nek versi aku ya pertama mau lihat dari bentuk ornamennya, bentuk dapurnya, bentuk apa. Ini nek aku tetap iki fungsinya. Ketika ngomong sajen itu bukan berarti sajen itu menurut aku adalah salah satu alat kita berkomunikasi dengan alam semesta. Berkomunikasi dengan alam semesta. Alam semesta itu bisa menyebut Tuhan, bisa menyebut Gusti, bisa menyebut kekuasaan alam semesta yang sangat luar biasa. Menurut manembah ini. Terusan di era ini sepertinya ada satu persoalan tentang ketuhanan juga koyoke. Versiku. Kenapa kok piramid itu digawe? Kenapa kok candi yang penuh dengan lalu digawe itu ono persoalan di masyarakatnya sing iki ajar, ini ilmu pengetahuan, ini wacana. Nah, kowe mestinya kudu ngerti iki. Dan ketika kita diajukan kepada alam semesta, dia berharap bahwa karena bahasa ikhlasmu bahasa gambar, bahasa tanpa kata-kata, jadi mewujudkan menyerahkan ini kepada Tuhan alam semesta iki lho sing tak harapno. Iki tak harapno. Kata ringkas itu adalah simbol dari harapan. Itu harapan betul. Akhirnya terwujud bentuknya kayak iku. Ini adalah manifestasi dari harapan atau manifestasi dari doa. Makanya iki doa. Makanya wong Jawa doa wujud yang ini iki. Jadi orang lagi lewat karena beliau menyadari bahwa lambene dhewe iku wis penuh dengan dusta dan angkara. Kok judul aku. Nah ini yang dicoba dijabarkan. Berarti di masyarakatnya dan ini tak pikir sing duwe-duwe koyo ngene dudu pedagang, Le. Dudu wong dodolan. Dodolan, Cak. Ngomong ditawar. Berarti sing nyekel iki harusnya orang-orang setingkat brahmana, orang-orang suci yang punya rasa kepedulian terhadap persoalan masyarakatnya. Dan ngono, makanya dia mau gunanya apa? Manembah marang Gusti, nyuwun marang Gusti tok ae. Wujudkan ini Gusti, wujudkan ini, Gusti wujudkan ini. Moga-moga kahanane sing muncul terjadi. Makanya siapa? Makanya wong kudu wong sepuh yang punya pandangan iki kan. Wujud kembali itu. Wonten menawi Kang saking kula. Kurang luwih kayaknya gitu sih. Iya, masuk akal, bisa diterima lah istilahnya.
Koyo ngono. Ada lagi jadi tambahan jadi. Ono. Piye, Mas? Nah aku mau megang iku ya. Iku energi iku kayak semacam kayak warna semi-semi putih. Semi-semi putih. Karena menyimpan suatu energi kesakralan dari waktu pembuatan itu mah. Dan waktu di apa ya? Dalam arti di apa ya? Diciptakan ini waktu pertama kali. Ciptakno terus waktu ditaruh dan dihargai itu emang mempunyai nah aku dulu sekelas emang energinya putih. Itu kalau ditinjau dari warna aura yang ada di pusaka ini loh. Iya. Untuk yang satunya Kang, Ini yang ini, Dit. Yang ini. Nah, ini kan menurut aku ya awal-awal mungkin itu kedua iki menurut aku eranya maksudnya diciptakannya lebih dulu ini, Iya. terus kemudian baru yang iki kan yang iya. itu. Nah menurut aku loh ya Heeh. nah ini menurut aku energinya nganu apa mas kayak semacam itu agak-agak ada kepelak-pelakan menurut aku ini. Tapi intinya kedua pusaka ini kan berenergi positif semua ya. Intinya kan Positif, Heeh. positif, menurut aku positif. Ada tambahan lagi Kang Semut? Ngeten guys, sementara mungkin itu sementara itulah koyo ngono Mas. Biar kawan-kawan semua juga nanti melok rembukan kan. Ya, mungkin ada yang berpengalaman, juga ada yang pernah pegang pusaka yang semacam ini atau bentuk lain, bisa sharing atau komen di kolom komentar nih Kang Semut nggih. Nah, karena memang kan kenapa awake dhewe menawarkan itu untuk barang-barang rembukan. Informasi yang diwenehno ini memang adalah informasi hidup, Le. Betul. Jadi ini dia akan hidup berkembang menurut kemampuan dan kedalaman seseorang. Iya, iya. Jadi ini tidak perlu menjadi satu perdebatan. Mana yang dilihat dari banyak sudut pandang sehingga ini menjadi satu lengkapi. Iya. Menuju arah kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu tidak memang tanpa batas. Tanpa batas. Dan apa itu tetap bergerak gitu loh, Le. Nggak perlu gegeran lah. Iya. Ngono. Karena apa namanya, ilmu pengetahuan itu luas. Jadi persepsi kulo, persepsi Kang Semut atau Kang Didin itu bisa jadi berbeda dengan persepsi teman-teman semua. Itulah kekayaan ilmu. Jadi mungkin kita bisa sharing-sharing. Kayak ngono. Mana kan Mungkin- Dit? Ada lagi sing Ada lagi Kang Didin Sampai tambahan? Cukup ya. aja. Mungkin untuk hari ini kita mengulas dua bilah. Kalau aku ngomong sih pusaka ya, karena ini nggak masuk keris ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih banyak yang kita ulas Kang ya. Ya. Supaya banyak pembelajaran untuk kita semua. Oke, matur nuwun dulur-dulur. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.